melihat situasi banjir di Jakarta dan sekitarnya melalui udara, saya sudah sempat lihat beberapa titik yang memang tergenang banjir, terutama yang menghambat transportasi di jalan tol di depan Untar. Tapi langsung kita datangkan, saya bantu pompa. Di sana sudah ada pompa jasa marga dari DKI juga sudah diminta bantuannya. Kami dari PU juga semua ngeroyok di sana. Kemudian yang di Cawang ini kayak sepertinya air terperangkap ya. Jadi yang ke Bogor juga terendam di bawah underpassnya, yang di jalan bypass juga terendam. Ya. Ini kita juga sudah datangkan pompa, tapi itu hanya sekedar untuk segera menyusutkan. Setelah banjir ini pasti akan kita evaluasi seluruhnya. Saya sempat mencatat di 9 titik yang kita awasi yang sesuai dengan tupoksi saya bagi Kementerian PUPR. Pertama ke Grogol dan Kaliangke, tadi yang juga dampaknya ke tol, kemudian ke Kebonjeruk, ya itu antara Quadra, ada gedung Quadra yang merah dengan yang Metro TV. Itu juga terjadi antrean sangat panjang, ternyata di situ ada seepage, ada rembesan yang sampai ke jalan tol. Kemudian Bidara Cina, Kampung Melayu, kemudian Cipinang Melayu, kemudian ke Pulau Mas, Kelapa Gading, Deplu dan Kali Pesanggerahan, Kali Grogol, Lapangan Golf Pangkal Jati, Setu Babakan, dan kami menyusuri akhirnya Sungai Ciliwung dari Cipinang sana sampai ke Manggarai ini. Ada beberapa hal. Pertama, curah hujan tadi yang tinggi, kita kebayangkan ya, normalnya itu sekitar 50 mm kalau hujan normal. Ini menurut BMKG, bukan menurut kami, tapi kami selalu dengan BMKG. 50 sampai 100 mm itu hujan lebat. Nah, yang sampai kali Bapak BNPB tadi 377 mm. Jadi bisa dibayangkan lebatnya. Dan itu panjang. Mohon maaf Bapak Gubernur, selama dalam penyusuran Kali Ciliwung, nyata yang Kali Ciliwung yang sudah kita sepanjang 33 km, yang sudah ditangani normalisasi 16 km. Di 16 km itu kalau kita lihat, insya Allah aman dari luapan. Tapi yang belum dinormalisasi tergenang. Nah ini kita harus, nanti saya dengan Pak Gubernur akan diskusikan untuk membuat program itu. Ya. Kemudian termasuk di Kali Pesanggerahan. Juga dengan sudetan Kali Ciliwung ke Banjarkana Timur. Beliau sudah mengambil langkah-langkah untuk pembebasan lahannya, karena 1,2 km 600 meter sudah kita kerjakan. Kami menunggu sekarang kesepakatan dengan masyarakat. Alhamdulillah menurut beliau tadi masyarakat sudah diajak diskusi dan insya Allah bisa menerima itu, mudah-mudahan bisa kita tangani. Kemudian bendungan ke Ciawi dan Sukamahi, ya, pembebasan lahannya sudah 90% lebih, hampir 95%. Kami targetkan tahun 2020 ini akan selesai. Mudah-mudahan dengan beberapa program itu akan mengurangi atau menambah kesiapsiagaan kita menghadapi musim-musim hujan berikutnya yang mungkin akan menjadi lebih besar dari apa yang sudah kita rasakan hari-hari ini. Konsentrasi kita di Jakarta adalah menyelamatkan seluruh warga yang lingkungan rumahnya, lingkungan tempat tinggalnya itu tergenang dengan air. Ini sebelum kita bicara tentang air yang datang dari kawasan pegunungan. Kita dari per jam 4 sore ini ada 19.079 pengungsi yang dikelola di tempat-tempat pengungsian di seluruh Jakarta. Dari mulai tadi malam, ketika air mulai meningkat, seluruh jajaran sudah bekerja untuk memastikan
bahwa semua kesiapan ada. Jadi alhamdulillah tempat tinggal sementara, pengungsian, fasilitas kesehatan, obat-obatan, tenaga medis, makanan, minuman, dan semuanya alhamdulillah sudah disiapkan. Kemudian bagi masyarakat yang mengalami masalah bisa menghubungi kami. Sejak dari pagi kita seluruhnya berada di lapangan. Ada sekitar 120.000 petugas yang dikerahkan untuk bekerja di semua kawasan yang saat ini mengalami banjir. Jadi dari kami yang nomor satu adalah saat ini soal penanganan korban dari banjir, itu nomor satu. Keselamatan yang pertama. Terkait Normalisasi bagaimana Pak? Mohon maaf Pak Menteri, saya harus berpandangan nih Pak Menteri. Karena tadi Bapak menyampaikan, jadi selama air dibiarkan dari kawasan selatan masuk ke Jakarta dan tidak ada pengendalian dari selatan, maka apapun yang kita kerjakan di kawasan pesisir, termasuk di Jakarta, tidak akan bisa mengendalikan airnya. Nah, kita sudah menyaksikan di bulan Maret yang lalu, di kawasan Kampung Melayu yang sudah dilakukan normalisasi, itu pun mengalami banjir yang cukup ekstrim. Artinya kuncinya itu ada pada pengendalian air sebelum masuk ke kawasan pesisir. Nah, kita bersyukur bahwa sekarang Kementerian PUPR sedang menyelesaikan 2 bendungan, dan kalau 2 bendungan itu selesai, maka volume air yang masuk ke kawasan pesisir bisa dikendalikan. Kalau volume air yang masuk ke kawasan pesisir bisa dikendalikan, insya Allah kita akan terbebas dari banjir. Tapi selama kita membiarkan air mengalir begitu saja, selebar apapun sungainya, maka volume air itu akan luar biasa. Mengapa? Karena makin banyak kawasan yang digunakan untuk perumahan, sehingga di tempat-tempat itu air pun mengalir ke sungai. Jadi karena itu kita berharap nanti ada langkah cepat untuk penuntasan pengendalian air sebelum masuk ke kawasan pesisir. Karena itu menjadi das. Tapi pada fase ini yang penting adalah warga selamat, penanganan cepat. Lalu nanti kita duduk bersama untuk memastikan bahwa master plan dari penyelesaian masalah banjir ini sinkron. Iya, pemirsa selamat malam. Suara Jakarta hadir kembali lagi bersama saya Adam Lubis. Pemirsa, Jakarta berbenah banjir, siaga banjir. Hujan ekstrim yang terjadi di awal 2020, pemirsa, ini akhirnya banyak menyoroti kinerja Gubernur DKI Jakarta saat ini, yaitu Anies Baswedan dan juga mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Bagaimana antisipasi mereka menangani banjir Jakarta, kemudian juga bagaimana solusinya? Ini akan kami bahas di Suara Jakarta kali ini bersama dengan 3 narasumber yang sudah hadir di studio. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak M. Ridwan, Kepala UPT Pusat Data dan Informasi BPBD DKI Jakarta. Selamat malam Pak Ridwan. Selamat malam Mas. Kemudian ada Pak Ahmad Yani, anggota DPRD dari fraksi PKS. Selamat malam Pak Yani. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga ada Pak Firdaus Ali, staf khusus Menteri PUPR bidang air dan SDA. Selamat malam Pak Firdaus. Selamat malam. Oke, ya saya mungkin mau tanya ke Pak Ridwan dulu. Pak Ridwan, oke, catatan dari BPBD DKI Jakarta terkait dengan banjir di awal tahun 2020. Ini sebenarnya bagaimana sih antisipasi, kemudian juga titik-titik banjir. Tadi saya katakan begitu ya, banjir yang terjadi di awal 2020 akhirnya menyoroti kinerja. Oke, membandingkan kinerja gubernur saat ini dengan gubernur-gubernur sebelumnya, begitu ya. Titik-titik banjir begitu. Banyakan mana sih antara banjir yang terjadi 2015, 2017, 2020 ini? Baik, terima kasih. Pertama saya ingin menyampaikan bahwa terkait banjir yang terjadi pada tanggal 31 ke 1 Januari itu karena disebabkan oleh curah hujan yang sangat tinggi, sekitar 377 mm per hari, dan hujan itu sangat ekstrim dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, sangat ekstrim. Hujan yang pernah terbesar itu di tahun 2007 340 mm per hari, sehingga dengan intensitas curah hujan yang berbeda kita tidak bisa membandingkan sebelumnya dengan saat ini. Kita lihat faktanya saat ini bahwa dengan curah hujan yang sangat ekstrim dan hampir belum pernah terjadi, jarang terjadi di Jakarta, ini menyebabkan luas
luapan air di mana-mana. Oke. Dan antisipasi kita sebelumnya, sebelum banjir pun Pemprov DKI sudah membuat langkah-langkah antisipasi banjir dengan menyiapkan seluruh petugas yang ada di Dinas Lingkungan Hidup, PPSU, dan seluruh aparat yang ada di Provinsi DKI Jakarta, termasuk Dinas Sumber Daya Air, dengan pompa-pompanya, Dinas Sosial, dengan perahunya, dan dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan BPBD, kita sudah menyiapkan seluruh sarana dan prasarana, termasuk sarana peringatan dini. Oke, Pak Ridwan, kalau ada yang mengatakan begitu ya, ini kan tadi saya katakan, ini akhirnya banyak viral begitu ya, gambar-gambar di sosial media. Apakah benar bahwa banjir yang terburuk adalah di zaman Pak Anies? Kita tidak bisa membandingkan baik dan buruk. Kita lihat curah hujannya berbeda, sehingga tidak bisa membedakan tingkat curah hujan yang berbeda dengan tingkat curah hujan yang berbeda dengan sesuatu yang indikatornya berbeda. Kita nggak bisa membedakan. Faktanya pada saat sekarang kita lihat walaupun 377 mm per hari, tetapi penanganannya cepat. Penanganannya cepat banget, sehingga berapa hari air itu nyusut begitu? Ya, kemarin harusnya air dengan udah pembangunan yang dilakukan oleh Dinas DSDA dan Pemprov DKI harusnya lebih cepat. Tetapi faktanya ketika tanggal 1 sempat terjadi siaga 3 di Katulampa pada jam 11. Di tanggal 1. Kemudian sempat terjadi di Depok siaga 3 di Katulampa jam 11, siaga 1 di Depok. Akibatnya air yang belum surut itu masuk limpahan air dari hulu, sehingga menyebabkan terjadi pertemuan air nggak sempat, sehingga meluap. Itu yang menyebabkan kenapa Jakarta pada saat itu ada luapan-luapan air di mana-mana. Saya ke Pak Firdaus. Pak Firdaus, setuju nggak kalau ada yang mengatakan ini banjir terburuk begitu ya di zaman eranya Pak Anies Baswedan? Kalau pertanyaannya Adam tadi, di eranya Pak Anies Baswedan terburuk, ya pasti terburuk di eranya dia. Di eranya dia. Sebelum-sebelumnya? Tadi kalau kita membandingkan ke belakang, saya kembali ke 2007. 2007 itu kita mengalami banjir yang juga sangat parah sekali. Karena apa? Karena situasinya juga unik sekali. Ketika di hulu curah hujan tinggi, di dalam kota juga tinggi, di laut dalam keadaan pasang. Sehingga sampai 8 hari itu tidak bisa surut ya. Surut. Ya, dan itu kerugian kita sampai 9,8 triliun. Ya. Itu curah hujan cuma 340 mm. Ya. Kondisi yang kita hadapi tanggal 1 ya, dan sampai hari ini tanggal 3 agak unik. Kenapa? Karena memang kejadiannya di awal musim. Ya, artinya ini baru permulaan secara siklus yang selama ini kita. BMKG mengatakan bahwa ini sebenarnya belum masuk masa penghujan begitu. Tapi kita sudah masa penghujan sudah masuk. Tetapi belum pada masa puncaknya berdasarkan pengalaman kita selama ini. Ya, tapi kan kita tahu bahwa cuaca iklim itu sedang mengalami dinamika yang luar biasa, yang dipicu oleh diantaranya perubahan iklim tadi. Ya. Tapi kalau kita melihat dampak di lapangan. Ya, saya belum pernah menyaksikan ini di tahun 2007 maupun 2012, 2013. Tapi sudah diantisipasi belum? Apakah sudah dibaca begitu ya kemungkinan yang terjadi, termasuk dengan cuaca ekstrim, kemudian juga daya tampung air, karena sekarang Jakarta kabarnya sudah menjadi hutan beton begitu ya. Pemirsa, kami akan kembali, tetap bersama kami di Suara Jakarta.